Islam 1 Muharram 1434 Hijriah. Kemudian juga teman-teman menyampaikan ucapan selawat dan salam untuk dengan kita Nabi Muhammad SAW, di mana kita berharap syafaat beliau di akhirat nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara hadirin yang kami muliakan, acara kita pada malam ini adalah menyambut tahun baru 1 Hijriah, 1 Muharram 1434 Hijriah, yang akan diisi oleh beberapa ustaz yang rencana kita akan berlangsung semalam penuh. Adapun penceramah yang akan diisi waktu pada malam ini, pertama akan diisi oleh Bapak Dr. Amir bin NS, kemudian Dr. Natman Aziz, yang ketiga Bapak Dr. Latif Khan, yang keempat Bapak Dr. Saktina Askar Lubis, dan yang kelima Dr. Nasrul Fakri. Bapak Ibu sekalian, untuk memulai acara ini marilah kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bersama-sama membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Acara berikut kita akan mendengarkan pembacaan kitab suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Qori internasional kita, yaitu Bapak Dr. Ja'far Hasibuan. Pada beliau kita persilakan. Ya Rahman Allah ansitu ya Rahman Allah azan Quran kalam Allah fastami'u ya Habib Allah ansitu ya Rahman Allah
والذين آمنوا والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة وَرِزْقٌ
والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. بسم الله الرحمن الرحيم يا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.
وتلك الأمثال
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu dan anak-anak yang dicintai, pertama-tama marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi yang alhamdulillah atas rahmat dan hikmahnya. Pada malam hari ini kita bisa berkumpul di masjid yang mulia ini dalam acara kita ceramah agama semalam subuh atau kita istilahkan semalam penuh. Keduanya salawat dan salam marilah sama-sama kita aturkan dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pemimpin kita sekalian, pembawa satu risalah yang menghubungkan kita pada malam hari ini. Bapak Ibu sekalian, acara ini adalah sebetulnya acara ulangan pada sekitar beberapa tahun yang lalu pernah juga kita selenggarakan, dan pada malam hari ini kita hidupkan kembali.
Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, juga Buya Aminuddin yang telah hadir dengan kita, juga atas kerja sama panitia. Kami tahu bahwa panitia sudah bekerja maksimal, yaitu beliau-beliau telah membuat edaran kepada warga, memasang spanduk di dalam dan di luar Kaspi, menghubungi masjid-masjid sekitar Taman Setiabudi Indah, bahkan di Kota Medan, membuat umbul-umbul dan juga memasukkannya di dalam koran. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, yang hadir adalah di pada malam hari ini yang semuanya patut kita syukuri. Bapak Ibu sekalian, kami juga mengucapkan terima kasih kepada para donatur yang memberikan sumbangan kepada kita yang berupa makanan, minuman. Jadi pada malam hari ini seperti yang kita cantumkan dalam selebaran, kita menyiapkan makan malam sejumlah 750 porsi. Jadi mungkin nanti kita bisa sahur lagi setelah kita makan. Bapak Ibu sekalian, kami tahu bahwa kerja panitia atau kerja kita semua sekarang menjadi makin berat karena banyaknya halangan yang diciptakan oleh orang-orang di luar kita, supaya kita jauh dari peribadatan, juga jauh dari masjid. Di antaranya yang pernah kita baca yaitu berupa halangan itu diciptakan berupa fun, hiburan-hiburan. Kedua, fashion, ya, pakaian-pakaian, dan food, makanan-makanan yang kita makan. Jadi marilah kita sama-sama berusaha mendekatkan diri kita, mendekatkan keluarga kita ke arah masjid, sehingga mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang beriman. Kiranya demikian Bapak Ibu sekalian yang kami sampaikan. Barangkali nanti dalam penerimaan kami sebagai tuan rumah ada sesuatu yang kurang berkenan, kepada Allah kami mohon ampun, kepada Bapak Ibu sekalian kami mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, kata sambutan berikut akan disampaikan atas nama Ketua IKMP dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Khairul Mahali. Pada beliau kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan waktu, kesempatan serta kesehatan kita dapat bertemu di malam yang berbahagia ini. Selanjutnya salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Para tuan guru Al-Mukarram Buya Haji Aminuddin MS, Qori Haji Nafar Hasibuan dan yang lainnya, jamaah rahimahullah, alhamdulillah pada malam hari ini sesuai dengan perencanaan yang dibuat oleh panitia, yang tentunya panitia diselenggarakan oleh pengurus Ikatan Keluarga Muslim Taman Setiabudi Indah, yang malam ini telah sama-sama kita lihat pelaksanaan dalam rangka menyongsong 1 Muharram 1434 Hijriah. Para jamaah rahimahullah, Ikatan Keluarga Muslim Taman Setiabudi Indah, sebelum kami melanjutkan sambutan ini, perkenankan kami mengajak Bapak dan Ibu jamaah rahimahullah untuk memanjatkan doa, karena pada malam hari ini tidak dapat berhadir Ketua Umum IKMP Bapak Maulana Pohan karena keluarga yang saat ini sedang sakit dan beliau berada di luar kota. Kemudian juga jemaah kita Pak Jayus juga dalam keadaan kritis sekarang di Rumah Sakit Keluarga Muda. Begitu juga banyak keluarga kita yang malam ini tidak bisa berhadir dalam kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan untuk hadir. Kemudian juga pada 1 tahun yang lalu
Mungkin masih banyak di antara keluarga kita, sanak kerabat kita yang masih bersama-sama kita, tapi telah mendahului kita. Tentunya marilah kita memanjatkan pembacaan Al-Fatihah. Kiranya Allah Subhanahu wa taala menerima doa kita tadi, keluarga kita yang sakit diberikan kesembuhan dan yang telah mendahului ditempatkan di tempat yang sebaik-baiknya. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, Ikatan Keluarga Muslim Taman Setiabudi Indah merupakan manifestasi daripada ikatan untuk menghubungkan silaturahim seluruh jamaah yang ada di Taman Setiabudi Indah ini. Namun tidak terlepas bagi kaum muslimin dan muslimat di sekitar Setiabudi Indah ini juga. Buya Amiruddin yang juga merupakan pusat kita tetap di Setiabudi ini, bahwasanya kegiatan-kegiatan Ikatan Keluarga Muslim Taman Setiabudi Indah ini yang mana merupakan kekerabatan dan tentunya banyak kegiatan-kegiatan juga, baik itu pengajian rutin dan juga ada perwiritan dan yang lain-lainnya. Tentunya kami berharap dukungan dari Bapak dan Ibu sekalian yang senantiasa bagaimana kita memanfaatkannya dalam pokok kuatan daripada keislaman kita bersama-sama. Bapak dan Ibu, pada malam hari ini kegiatan ini yang tadi seperti disampaikan oleh panitia memang sudah lama tidak dilaksanakan, jadi ini kita kembali lagi untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tentunya ini adalah nilai-nilai kebersamaan. Kami atas nama pengurus IKMT dan seluruh jajaran mengucapkan terima kasih kepada panitia dan juga para jamaah yang telah memberikan sumbangan baik materi dan mobil, dan kiranya sumbangan sedekah Bapak dan Ibu sekalian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian daripada itu, support atau dukungan Bapak dan Ibu yang mana program-program lainnya seperti tanah wakaf yang senantiasa kita benahi, kemudian masalah pendidikan, ada desa binaan dan sebagainya. Kiranya ini semuanya mari kita bersama-sama. Bagi para jamaah yang mana tahu belum terdaftar sebagai anggota IKMT, ini merupakan kesempatan juga bisa menghubungi sekretariat, karena menjadi anggota IKMT juga sekaligus menjadi anggota STM, dan bila mana terjadi musibah tentunya IKMT beserta pengurus STM dapat membantu pelaksanaan fardu kifayah dan sebagainya. Bapak dan Ibu hadirin berbahagia, seperti yang disampaikan tadi, harapan kami bahwa kegiatan ini dapat kita laksanakan sampai dengan akhir, tentunya nanti sampai subuh. Kita berharap malam ini betul-betul malam yang penuh berkah untuk kita semuanya, dan dengan masuknya kita pada 1 Muharram 1438 Hijrah, tentunya kita mendapatkan rahmat, ridho dari Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya kita berharap masa depan kita hari esok lebih baik dari hari kemarin, dan kita semuanya mendapatkan husnul khatimah. Demikian harapan kita bersama. Sekali lagi kami mohon maaf lebih dan kurang. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami muliakan, seperti yang sudah kami sampaikan tadi, sampailah kita kepada sesi pertama dari ceramah agama kita dalam rangka menyambut tahun baru 1 Muharram. Sebelum itu kami sampaikan bahwa tepat jam 24 nanti malam akan disampaikan kembali pembacaan kitab suci Al-Quran oleh Qori Internasional Bapak M. Syafi'i Esos. Kemudian insya Allah pada jam 3 subuh nanti kita akan melaksanakan sholat Qiyamul Lail atau sholat tahajud. Bapak Ibu sekalian, sampailah kita pada sesi pertama ceramah pada malam ini yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Dr. Amiruddin MS dengan judul Hijrah Nabi Muhammad SAW. Beliau yang persilakan kepada waktu, dan kita berharap waktu yang akan beliau sampaikan minimum 45 menit. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sambil tes sound ini maksudnya, Pak. Mana yang pas supaya lebih rendah bisa oleh program ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum ila akhir ayat. Summa qala Allah ta'ala aidan bismillahirrahmanirrahim wa idh yamkuru bika alladziina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Summa qala Allah ta'ala aidan bismillahirrahmanirrahim innal ladzi farada 'alaikal qur'an laraduka ila ma'ak. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i'mal dunyaka ka'annaka ta'ifu abada wa'mal akhiratika ka'annaka tamutu abada. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syahirin. Walhamdulillah rabbil alamin. Tsumma sholatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan yang ditetapkan Allah dalam satu tahun sejak diciptakannya langit dan bumi adalah 12 bulan. 4 di antara bulan-bulan itu adalah bulan-bulan yang dihormati, yang dimuliakan, yang dilebihkan. Bulan-bulan yang 12 itu menurut para ulama adalah Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir atau Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsani atau Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Dzulhijjah. Minha arba'atun hurum. 4 di antara bulan itu adalah bulan-bulan yang dihormati: Rajab, Zulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Dalam hadis ditambah lagi oleh Rasul keterangan yang bisa kita kutip, 3 di antara bulan-bulan itu 10 harinya Allah istimewakan. 10 hari akhir Ramadan, 10 hari awal Zulhijjah, 10 hari awal Muharram mulai besok. Surah At-Taubah ayat 36. Dan ingatlah oleh engkau Muhammad orang-orang kafir yang sudah mufakat dan berkebulatan tekad untuk menangkapmu dan membunuhmu, kemudian mengusirmu dari negerimu. Mereka merencanakan perbuatan makar, dan Allah sebaik-baik pembalas orang yang makar. Surah Al-Anfal ayat 70, ayat 30.
Sesungguhnya Allah yang mewajibkan engkau ya Muhammad untuk menyampaikan Al-Quran kemanapun, termasuk ke Madinah. Hijrahlah engkau ke sana, dan Allah menjamin engkau akan kembali ke tempat ini semula, Makkah. Al-Qasas 85. Bekerjalah engkau untuk dunia seolah-olah engkau hidup selama-lamanya. Tetapi beribadahlah untuk akhirat seolah-olah engkau akan mati esok hari. Hadis. Demikian Bapak Ibu ayat-ayat dan hadis yang saya bacakan tadi sebagai mukadimah. Mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini sesuai dengan rencana dan niat kita. Malam ini sudah terwujud. Kita ingin menyambut, memperingati dan mengisi tahun baru Islam 1 Muharram 1434 Hijriah yang dimulai sejak maghrib tadi, dan kita isi dengan tabligh akbar, haflatul Quran, qiyamul lail dan sahur bersama pada malam ini sudah kita mulai dan sudah berjalan. Saya sebagai penceramah yang sekarang mungkin pada tataran usia grade tertua dari kawan-kawan yang senior di atas saya seperti Profesor Sekolah Taib, Dr. Dr. Semenjurka, kami di bawahnya. Di atas mereka tinggal beberapa orang lagi. Profesor Dr. Haji Abdullah Shah MA, Ustaz Abdullah Syukur yang ada di Jalan Kebelawan, serta Al-Ustaz Syekh Isa. Itu yang usianya 70 ke atas menjelang 80. Alhamdulillah malam ini beberapa penceramah akan menyampaikan tausiah, tabligh. Mulai dari saya yang mungkin di antara semua itu paling tua, sampai nanti kepada adik-adik saya yang lebih muda, tapi insya Allah tua ilmunya. Tentu kita sangat bersyukur. Alhamdulillah wa syukurillah. Orang beriman pasti pandai bersyukur. Orang yang pandai bersyukur insya Allah mendapat nilai plus. Mari kita sama-sama mengucapkan Alhamdulillah wa syukurillah. Mari Bapak Ibu adik-adik semuanya, Alhamdulillah wa syukurillah. Mudah-mudahan kita yang pandai bersyukur mendapat nilai plus, yang sehat semakin sehat. Amin. Yang sudah ada ilmunya semakin bertambah ilmunya. Amin. Yang ada rezekinya bertambah-tambah rezekinya. Amin. Yang ada istrinya bertambah solehah istrinya. Amin. Kenapa ada yang ketawa? Berarti salah sana dan salah sini. Mengiringi kesyukuran ini, mari kita ucapkan sholawat dan salam kehadiran junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW dan para nabi dan rasul yang dipimpinnya, sahabat, kerabat, keluarga, pengikut dan pembelanya sampai akhir zaman. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya hormati, adik-adik dan anak-anakku yang saya cintai, saya sayangi, dan insya Allah semua kita dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tadi kaget juga ketika protokol mengatakan saya ceramah 45 menit minimum. Saya pikir maksimal. Karena bagi kami penceramah yang payah itu memendekkan. Kalau memanjangkan itu biasanya lihat sikon. Kalau pendengar lebih capek dari penceramah, kita menyesuaikan. Tapi kalau pendengar dan penceramah sama-sama serius, kita teruskan. Tapi kalau penceramah dan pendengar sama-sama sudah merasa cukup, kita berhentikan. Hampir dapat dipastikan
Kalau Rasulullah Muhammad SAW itu gagal hijrah dari Makkah ke Madinah, Islam tidak sempurna disampaikan, Islam tidak sampai kepada kita seperti sekarang ini. Dan menurut ayat 30 surah Al-Anfal tadi, paling tidak Nabi Muhammad tertangkap di penjara atau dibunuh. Apakah Allah membiarkan para nabi dan rasulnya menghadapi tantangan, rintangan, bahkan ancaman dengan tidak menyiapkan security agar aman? Jawabannya tentu Allah Maha Kuasa, Maha Kuat, bisa berbuat apa saja. Dimatikan saja semua penentang-penentangnya, itu kenapa? Selesai. Tapi ini pelajaran kepada kita sekarang. Kalau Nabi Muhammad SAW saja pun dibegitukan, apalagi sepeninggal beliau, kita umatnya ini. Dibegitukan apa? Diancam untuk ditangkap, dibunuh, dan diusir. Bahkan dari negeri sendiri, karena Rasulullah Muhammad SAW adalah putra asli Makkah, kelahiran satu kawasan yang menurut almarhum Ustaz Dr. Haji Abdul Wahab Lubis, Saniyatil Wada, putra asli Makkah. Orang-orang Arab di Makkah mengenal Muhammad bin Abdullah sama kayak mereka mengenal ayah dan ibu mereka kandung masing-masing. Tapi mengapa mereka kemudian membenci, merencanakan untuk menangkap, membunuh, dan mengusirnya? Gara-gara Allah Subhanahu wa Ta'ala mengamanahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan dinul Islam. Maka siapapun kita yang beragama Islam dan yang akan menyampaikan dakwah Islam kepada siapapun dan dimanapun, kalau menghadapi tantangan, hambatan, dan rintangan, itu biasa. Karena Rasulullah pun dibegitukan. Maka diperlukan strategi dakwah, diperlukan kekuatan dakwah, diperlukan orang-orang yang peduli kepada dakwah. Sehingga Profesor Dr. Komar Hidayat dalam buku terbarunya Agama dengan 1000 Nyawa mengatakan, Islam itu kalau diumpamakan bangunan mulai dari landasan sampai kepada fisik dan puncak, landasannya adalah syahadat, tauhid atau akidah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bangunannya adalah rukun Islam yang 5, terutama sholat, dan puncaknya adalah hijrah, dakwah, dan jihad. Rata-rata kita umat Islam sekarang ini sampai saja pada tingkat dasar dan bangunannya, yaitu salat, saum, zakat, dan haji, syukur alhamdulillah. Konon pula sampai ke puncak, yaitu dakwah, hijrah, dan jihad. Alhamdulillah wa syukurillah. Keluarga besar pasti. Hormat saya kepada Bapak Ketua IKMT dan seluruh pengurus Masjid Al-Musabbihin, seluruh jamaah hadirin hadirat sekalian. Berbahagialah kita bahwa di komplek kita ini dakwah, jihad berlangsung. Saya bersaksi dan ikut mengisi sebagai penceramah tasawuf yang malam Rabu. Itu saya rasakan dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Malam ini ditambah dengan jihad.
Jihad itu tidak selamanya adalah perang fisik dengan pengorbanan tenaga dan nyawa, tetapi diantaranya adalah kesungguhan untuk menghadapi tantangan dalam rangka kita mencari ridha Allah. Menyengaja malam ini, malam libur, kita gunakan untuk berada di masjid, ini pun jihad. Sesaat saja kita berada di majelis taklim dengan niat zikrullah, nilainya seperti mengerjakan salat sunat 100 rakaat. Malam ini bukan sesaat, satu malam full. Malaikat mengerumuni kita ini sekarang dengan doa Allahumma ighfir lahum warhamhum. Tidakkah Bapak Ibu senang didoakan oleh malaikat? Bahkan mereka mengatakan kepada Allah, ya Allah, di sini berkumpul hamba-Mu yang membesarkan asma-Mu, mengingat nama-Mu, mengingat hukum-Mu. Kata Allah, mereka akan aku banggakan di keluarga yang ada di langit. Itulah posisi kita malam ini. Walaupun sebagian kawan-kawan kita mungkin ada yang tidak sempat hadir karena hal-hal yang sudah terencana duluan, baik yang seperti ini di tempat lain maupun mungkin yang tidak seperti ini tapi tetap dalam kebaikan. Tadi oleh pengurus Adinda Khairul Mahali sudah dibacakan Al-Fatihah untuk kawan-kawan kita yang sakit, semoga cepat sembuh. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang saya hormati dan insya Allah semua kita dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pentingnya hijrah Rasul, sehingga di dalam Al-Quran setidak-tidaknya ada 9 ayat dari beberapa surah. Tadi buku ini rencananya difotokopi boleh bagi. Jadi nanti saja ya. Nah, kalau sudah saya ceramah dibagi nanti terbagi perhatian membaca sambil mendengar. Bagus saya ceramahkan dulu, nanti Bapak Ibu insya Allah menerima fotokopinya. Betul-betul Bapak ya? Alhamdulillah. Setidak-tidaknya 9 ayat dari beberapa surah membicarakan hijrah. Tadi bahkan sudah dibaca oleh pori kita, pori internasional juara di Tehran, Adinda Jafar Hasibuan SAG. Dan saya akan membacakan satu lagi, surah Al-Baqarah ayat 218. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wal ladzina jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Surah Al-Baqarah ayat 218. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah dan berjihad di jalan Allah, mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan kujuran rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Tadi Bapak ketika menutup tahun di Bank Indonesia, ayat ini saya bacakan. Dan saya sambil bercanda mengatakan, Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ada yang mutasi, rotasi, promosi, pindah, baca ya, supaya mencapai sebagaimana yang dirasakan, dinikmati oleh Rasulullah Muhammad SAW. Karena Rasulullah hijrah, Rasulullah berjihad, dia orang Makkah, tapi kemudian bisa bikin negara di Madinah. Dia orang Makkah, tapi punya teman 2 suku bangsa besar, Quraisy dan Hajraj, suku Madinah. Dan beliau adalah satu-satunya Nabi dan Rasul yang menjadi presiden kepala negara. Ketika saya menyelesaikan S2, Profesor Dr. Abdul Khair menilai tesis saya, makanya nilainya maksimal, kata beliau. Ada ungkapan satu-satunya Nabi dan Rasul yang jadi presiden hanya Nabi Muhammad SAW dengan bukti-bukti sejarah yang lengkap, dan itu di Madinah. Maka Bapak dan Ibu, andai kata kita pindah, mutasi,
Kalau saya sedih, baca ayat itu, surah Al-Baqarah ayat 218, selamat mengamalkan. Tetapi Bapak dan Ibu, proses hijrah Rasul dari Makkah ke Madinah tidak mudah. Dan Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah bukan bulan Muharram, tapi pada bulan Rabiul Awwal. Ada 3 peristiwa berbeda-beda, tapi waktunya sama dan orangnya sama. Nabi Muhammad Rasulullah SAW lahir 12 Rabiul Awwal. Satu. Kedua, Nabi Muhammad SAW hijrah dari Makkah ke Madinah. Di buku Muhammad Rasul terakhir, tulisan salah seorang pakar sejarah yang insya Allah nanti akan Bapak Ibu dapati di sini, Majid Dr. Majid Anikan, adalah 12 Rabiul Awwal, dan beliau wafat juga tanggal 12 Rabiul Awwal. Pertanyaannya ialah, mengapa kita memperingati tahun baru Islam di bulan Muharram dan nama tahunnya tahun Hijriah? Sudahkah Bapak-bapak, Ibu-ibu, adik-adik, anak-anakku paham itu semua? Sudah paham? Sudah paham? Belum? Mau tahu? Mau? Itu kan caranya Ustaz Maulana. Kalau mau tahu, dengarkan baik-baik, tapi saya minta izin minum dulu. Bismillah. Mesin tua, jangan mesin tambah oli. Penetapan bahwa bulan-bulan itu 12 dan bulan pertama adalah Muharram, itu adalah ketetapan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat At-Taubah ayat 36 tadi. Bahasa premannya, suka-suka Tuhan lah mau bikin bulan pertama itu Muharram. Mau apa punya tahu? Kalau Bapak Ibu tak suka, apa boleh buat? Itu maka ada orang yang tidak suka dirubahnya nama bulan. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Namanya pun dirubah. Bulan pertama pun dirubah. January, konon katanya berasal dari nama Raja Januar. Karena 12 nama bulan itu diambil dari raja-raja yang berkuasa pada zaman yang kepingin setiap masa namanya disebut, termasuk Raja Ogos, itu bulan ke-8 Agustus atau August dalam bahasa Inggris. Ini Bapak dan Ibu terbukti sampai sekarang bahwa kita pun umat Islam kadang-kadang untuk menyebut nama-nama bulan lebih fasih nama-nama bulan miladiah ketimbang bulan Qamariyah. Coba kita menyebut nama bulan Januari sampai ke Desember, macam Januari, Februari, Maret, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Coba bulan-bulan Qamariyah, Hijriah, bisa kayak macam begitu? Coba aku tes. Muharram, mana ada itu? Mana ada? Ngomong gitu. Ayo saya bantu. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab. Nah, udah mulai lancar, ada bantu. Kalau kira-kira cerdas, cermat, cepat, dapat hadiahnya separuh lah. Bapak Ibu, ini perlu kita beritahukan kepada anak-anak kita, keponakan kita, beritahu mereka itu. Caranya kalau ingin dilazimkan, setiap menulis tanggal di dalam agenda, hari ini umpamanya 1 Muharram 1434 Hijriah, garis baru 15 November 2012, begitu. Setuju? Silakan. Aku tak sempat periksa catatan Ibu rumah, tapi saya sudah bikin begitu setiap kali saya menulis.
Saya buat 30 Zulhijjah 1433 Hijriah garis 14 November 2012. Kadang-kadang anak saya, menantu saya juga saya nanya, kok begini bikin tanggal kok? Memang begitu. Kok ada 2? Memang 2. Mana yang kita pakai? 2 atau dipakai? Boleh saya bilang, yang paling hebat yang di atas itu. Tapi dalam kalender kok kecil dibikin itu. Itu yang salah percetakan, bukan aku. Maka Bapak Ibu kalau nanti mau beli kalender atau punya percetakan dicetak yang besar-besar itu. Tanggal-tanggal Hijriah itu. Insya Allah. Karena banyak kita yang punya percetakan. Nah, ketetapan bulan pertama adalah Muharram dan nama-nama bulan itu sedemikian rupa adalah ketentuan Allah. Tidak boleh kita ubah dan itu kita pakai terus. Ketetapan tahun 1 itu namanya Hijriah, dimulai sejak Rasul hijrah dari Makkah ke Madinah. Rasulullah pun tak tahu. Kenapa? Dia sudah wafat. Di masa siapakah itu? Di masa Khalifah Umar bin Khattab Khulafaur Rasyidin yang kedua. Kenapa? Ada gubernur yang mengirim surat kepada beliau. Bapak gubernur yang terhormat, Bapak Presiden yang terhormat, Bapak Khalifah yang terhormat, sesuai dengan surat Presiden yang tak bertahun. Dengan ini kami melaporkan begini, begitu, begini. Dan ditambahnya, kalau boleh kami mengusulkan buatlah tahun Islam. Banyak yang mengusulkan lahirnya Nabi, wafatnya Rasul, bahkan menikahnya Rasul dengan Khadijah untuk dibikin tahun. Tapi kemudian Ali mengatakan, buatlah hijrahnya itu sebagai tahun 1 karena aku saksi hidup. Ada anak muda di sini? Ada ya? Kita pun sudah juga dari dulu. Ali bin Abi Thalib adalah unsur pemuda yang berperan penting pada peristiwa hijrah. Maka bapak dan ibu kalau ingin mengubah nasib umat Islam, berdayakan pemuda. Itulah maka orang-orang di luar Islam sekarang kalau kita yang tua-tua nih Pak tidak digarapnya. Karena tahu dia kita ini rata-rata sudah bau malaikat. Oh kan Tuhan ibu bilang. Malaikat kan baunya wangi, maka wangi-wangi bau kita semua. Tapi anak-anak muda kita tuh dibikinnya nanti bau hamar, bau bensin dan lain-lain. Itu yang dikatakan oleh panitia kan. Fun, food, fashion. Ada satu lagi. Apa itu? Olahraga. Dalam konteks bagaimana mereka membuat olahraga itu pakaiannya minim dan gerakan-gerakan yang banyak menggerakkan tubuh dengan erotis. Olahraga bahasa Inggrisnya apa? Sport. Maka saya sering mengatakan F3S. Fun, food, fashion, and sport. Ditambah teman saya lagi ketika saya di Hong Kong ceramah, ada 2 S lagi Pak, abang lupa. Apa itu? Sand and sex. Nah, sand itu pasir, pantai tempat rekreasi, kayak pantai Kuta yang digunakan oleh bule-bule itu untuk letak lubuk supaya dia jadi hitam kejemur. Karena seberapa hitam dia itu ikut menentukan berapa lama dia tinggal di Indonesia. Dan dengan begitu nanti dikagumi oleh teman-temannya kalau pulang dari negerinya. Temannya akan bertanya, how long did you stay in Indonesia until you now become black? Tahu artinya apa? Enggak, aku tak tahu begini-begini aja. Berapa lama kamu kau tinggal di Indonesia sampai kau berubah jadi hitam? Dia akan katakan, I stayed there 2 weeks or 2 months. Oh, splendid. He will tell you, where? Bali. Is it beautiful? It is very beautiful. Bali. Indonesia? No, Bali. Bali, bukan Indonesia. Jadi di luar negeri,
lebih dikenal Bali daripada Indonesia. Kenapa? Memang senior di situ. Wah, orang-orang kita, anak-anak muda kita pun tak mau kalah lah. Dia pun buka juga baju, buka celana terletak terlungkup juga di Pantai Kuta itu. Sudah hitam memang. Dibikin juga terletak terlungkup siang pagi lama-lama macam mana hitamnya dia. Orang barat itu supaya nampak hitam sehingga nanti pulang ke kampungnya dikenali banyak duit kata anak tinggal di Indonesia. Apa orang Indonesia asli ikut-ikut pula buka-bukaan. Oh memang kita ini melihat kalau yang datang dari barat itu dianggap modern. No. Yang datang dari barat itu tidak semuanya modern, tapi semuanya western, ke barat-baratan. Kalau kita ingin mengambil yang datang dari barat itu modern, manajemennya, teknologinya, dan ekonominya, itu bolehlah. Modern tidak identik dengan western, dan western tidak identik dengan modern. Tolong Bapak Ibu kita beritahu pemuda-pemuda kita, kalau ingin modern tidak usah mengambil budaya barat, tapi Islam itu modern. Seminggu yang lalu saya menonton TV dengan acara Mozaik Islam. Diceritakan seorang ahli kelautan masuk Islam karena menemukan di laut sana ada dua laut bertemu, satu tawar, satu asin, dan di bawah dasar laut sana ada sungai, ada tanggulnya, ada banjirnya. Dia bertanya kepada orang Islam yang kebetulan ustaz ahli agama, dia katakan, how can it be? Kok bisa kayak gitu? Si ustaz tadi mengatakan, it was told by Quran 1,500 years ago. Udah dibilang Quran 1.500 tahun yang lalu. Kau saja yang tak tahu. Spontan dia masuk Islam karena informasi Al-Quran. Modernitas yang ada sekarang oleh orang barat di bidang teknologi itu sudah disebut Rasul. Tapi sayangnya kita kadang-kadang apa yang Allah sampaikan lewat Rasulullah berupa wahyu Al-Quran baru pada tahap kita baca, kita fahami, kita amalkan pada aspek sosial, ekonomi pun belum, apalagi teknologi. Insya Allah di masa anak cucu kita nanti akan demikian adanya. Bila anak-anak muda kita ini kita bekali, satu, tauhid yang kuat. Sini, sekali Islam tetap Islam. Itu target kita. Yang kedua, mereka beribadah itu bisa sempurna dan maksimal. Dan ketiga, berakhlakul karimah. Kalau bisa 45, berjihad dan berdakwah. Ali bin Abi Thalib adalah contoh pemuda yang berjihad. Ketika Rasul memanggil setelah ayat 30 surah Al-Anfal yang saya baca tadi beliau terima, terkandung isyarat di sana, Muhammad engkau dikejar, mau ditangkap, mau dibunuh. Dia katakan, Ali, malam ini kau yang tidur di rumah. Padahal masyarakat Quraisy kafir Makkah sudah mengepung. Dalam buku sejarah mereka itu kompromi sejak dari pagi sampai zuhur di gedung Darun Nadwa di samping Masjidil Haram. Gedung itu sudah tidak ada. Untuk mengenang itu maka salah satu pintu Masjidil Haram disebut dengan Babun Nadwa. Masih ada sekarang pintu itu Babun Nadwa. Tetapi dalam rapat itu malaikat Jibril hadir menjelma. Tahulah dia apa yang dicakapkan oleh kufar Quraisy yang mau menangkap, membunuh dan mengusir Muhammad itu. Maka turunlah wahyu surah Al-Anfal ayat 30 yang saya bacakan di depan tadi. Ali datang. Kata Rasulullah kepada mertuanya Abu Bakar, kalau bahasa Medan, Pak Mur,
Kalau bahasa Medan, napa man, mantu. Saya mau hijrah ke Madinah, perlu kendaraan. Tolong Pak Nur siapkan. Abu Bakar Siddiq menyiapkan 2 ekor unta. Cantik. Ini kendaraannya. Tuh, saya kan minta tolong carikan unta, kok ada 2. Ya, saya ikut. Kata Abu Bakar. Begitu mertua Rasul hijrah menantunya, ikut dia. Mertua apa? Ngaji awal ke masjid, dia berdua. Mertua saya sudah meninggal. Nah, kata Rasul, berapa harga unta ini? Ya, Bapak beli. Oh, gratis. Rasul kemudian tertunduk dan mengatakan, saya tidak jadi pakai. Kenapa? Saya mau bayar unta ini. Kata Bakar, tidak, hadiah dari saya. Kata Rasul, dalam jihad, peperangan, perjuangan, tidak ada yang gratis. Tidak ada yang gratis. Baru Abu Bakar menerima itu dan mereka gunakanlah. Tetapi proses untuk keluar rumah itu memang sulit. Di situ Allah menunjukkan tidak akan dia biarkan kekasihnya, orang yang mencintainya, orang yang mendekatinya berjuang tanpa pertolongan Allah. Tapi Rasul sudah berbuat maksimal. Turunlah mukjizat, dikenal dengan turunnya surah Yasin ayat yang ke 9. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa ahshaynahum fa hum la yubsirun. Maka kami jadikan, kata Allah, di belakang, di muka mereka dinding, sehingga mereka lalai tak melihat. Bahasa kita, ya mereka tak melihat, tak jumpa ke belakang, kenapa? Lengah, lalai, mungkin ngantuk. Rasul kemudian keluar dari rumah dengan aman. Bapak Ibu yang kepingin menyaksikan cerita itu, sekarang ada sinetron bersambung judulnya Umar bin Khattab. Ayat ini Bapak Ibu ketika saya kepala SMA Persib Kodam 1 tahun 76 sampai 86, awal-awal dulu wajib pakai helm karena saya pakai peci, tak mungkin aku pakai peci pakai helm. Sudah itu lebih bagus saya rasa saya gantung helm ketimbang peci, karena kalau saya gantung peci pakai helm orang tak tanda sama saya. Tapi kalau saya gantung helm saya pakai peci, orang tahu assalamualaikum, waalaikumsalam. Sampai jalan Irian Barat, aku tengok polisi razia. Mak kacau juga ketahuan pula, nampak dari jauh. Helm dipegang, ditinting, peci dipakai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa ahshaynahum fa hum la yubsirun. Ingat betul lagi Pak, pakai Vespa yang kepalanya besar itu, warna hijau daun. Penelponnya pakai belas gitu. Wah, mesin muda Pak, kepala sama Persib. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa ahshaynahum fa hum la yubsirun. Hembuskan ke arah polisi. Makin dekat, sampai dekat polisi, pinggir. Kena tangkap aku. Pasti Bapak Ibu berkesan nggak mempan ayat itu. Bukan. Pinggir. Kalau nggak pakai helm Pak, ini siapa Bapak? Kalau nggak dipakai, saya pakai peci. Masa mana pakai helm? Ya pecinya dibuka. Saya ustaz. Saya ngajar di Polda. Waktu itu Pak Polda masih di Jalan Jenderal Arifin. Bos sebut nama Kapolda, bos sebut semua. Siap. Saya kepala sekolah Persib Kodam 1. Ini anak-anak mau ujian gara-gara kau tahan di sini, aku terlambat. Kalau ujian terlambat, anak-anak tak lulus, kau tanggung jawab. Oh, gue mau aja Pak. Saya sebutlah salah satu di antara polisi yang saya kenal itu, pangkatnya Letnan Kolonel. Begitu begini saya bilang kan, oh minta ampun ya, tinggalkan sepeda motor di situ, antarkan saya pakai mobil. Diantarkannya ke sekolah di semua Persib itu, udah nanti antarkan sepeda motor di situ. Sampai ke sekolah kan, naik jeep patrol itu Pak, heran lah kepala tata usaha saya, PL Tobi, udah meninggal.
Kalau istilah kita tuh nazir gereja HKBP Jalan Pabrik Tenun. Kenapa Pak Amir? Ditangkap polisi ya Bu. Kenapa? Nggak pakai helm. Tapi bapak-bapak, ya helm itu ginting, resiko pakai udah. Ini ada orang-orang itu, maaf Pak. Udah. Rupanya begitu Allah membuat diantarkannya aku lebih cepat sampai ke sekolah pakai mobil polisi lagi. Baru bersibuk baru mengantarkan sepeda motor itu kan, begitu. Pak minta maaf ya Pak. Ya saya karena terburu-buru takut nanti terlambat. Kalau kalian yang antarkan cepat, saya minta maaf juga. Dan kali saya pakainya helm itu. Iyalah Pak, itulah Pak, sama-sama lintas. Kan Bapak kan guru kami. Masa Bapak guru kami pula yang Bapak ajar, Bapak nggak pakai helm. Oh, kena juga Pak. Ya apa? Kalau kali pas satu sama, tapi sudah diantarkan ya Bapak ke sekolah. Itu kenangan indah yang tak terlupakan. Dan itu kisahnya Bapak, bukan bohong-bohong. Bagi Bapak Ibu yang mengenal saya, atau di sini ada murid saya dari Islam Persen, itu tahu betul ceritanya. Maka maksud saya jangan berlindung kepada Allah dengan membaca ayat 9 surah Yasin itu karena masalah. Jangan. Tuhan taat. Allah tidak ridho dibuatnya proses begitu rupa, tapi akhirnya Allah tolong juga. Nabi Muhammad pun Allah Rabbi selamat dia meninggalkan rumah, tapi ahli di situ. Bahasa premannya, kalau mereka dobrak rumah itu langsung saja pedang itu yang putus leher. Sanggupkah kalian pemuda-pemuda Islam seperti itu sekarang? Itu yang mau kita bilang sama anak-anak mereka. Dan kalau mereka ingin kita begitu sanggup, mereka harus kita bina dengan 4 hal yang saya katakan tadi, minimal 3. Sekali Islam tetap Islam tauhid, beribadah yang sempurna dan maksimal, dan berakhlakul karimah. Syukur-syukur mereka bisa berjihad dan berdakwah. Bukan semudah itu Bapak Ibu. Rasul kemudian tidak langsung ke Madinah, tapi transit di Jabal, jangan salah sambung, Jabal Sur dan Jabal Nur. Jabal Nur Rasul menerima wahyu. Tempat beliau transit itu Jabal Sur. Beliau menginap di situ dalam riwayat 2 malam. Kemudian pasokan makanan dikirim oleh kakak iparnya. Itulah dia kakak Siti Aisyah radhiyallahu anha, Asma binti Abu Bakar. Dia mengantarkan makanan